Pada metode fisik, pencatatan persediaan barang dagang dilakukan pada akhir periode, sedangkan pada waktu terjadi pembelian dan penjualan barang dagang, transaksi tersebut dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Pagi kali ini kita akan belajar jurnal umum perusahaan dagang dengan menggunakan metode fisik. Menganalisis dan mencatat transaksi ke jurnal umum perusahaan dagang ada dua metode. Yang pertama, metode fisik, dan yang kedua, metode perpetual. Pada metode fisik, pencatatan persediaan barang dagang dilakukan pada akhir periode, sedangkan pada waktu terjadi pembelian dan penjualan barang dagang, transaksi tersebut dicatat dalam akun pembelian dan penjualan. Kali ini yang akan kita bahas adalah metode yang pertama, yaitu metode fisik. Kita akan bahas akun-akun khusus pada perusahaan dagang. Akun-akun yang lazim digunakan oleh perusahaan dagang dapat dilihat dari kegiatan utama perusahaan dagang seperti gambar berikut ini. Perusahaan dagang, kegiatan utamanya adalah membeli barang dagang dan menjual barang dagang. Dari kegiatan membeli muncul akun baru, yaitu akun pembelian, akun beban angkut pembelian, akun retur pembelian dan pengurangan harga, akun potongan pembelian. Dari kegiatan penjualan muncul akun-akun, yaitu akun penjualan, akun beban angkut penjualan, akun retur penjualan dan pengurangan harga, dan akun potongan penjualan. Pada video ini kita akan bahas tuntas penggunaan akun-akun yang berhubungan dengan kegiatan pembelian, yaitu yang akan kita bahas adalah akun pembelian, beban angkut, retur pembelian dan pengurangan harga, dan akun potongan pembelian. Baik, kita mulai dari akun pembelian. Akun pembelian dipakai untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang, hanya untuk mencatat pembelian barang dagang. Maka di soal tercatat dibeli barang dagang. Saat membeli barang dagang bisa dilakukan secara tunai dan secara kredit. Pembelian secara tunai, jurnalnya adalah pembelian di sisi debit, kas di sisi kredit. Ciri-ciri pembelian tunai di soal tercatat dibeli secara tunai, dibeli per kas, dibeli dengan menyerahkan cek, dan pembelian tanpa keterangan tunai atau kredit. Ini adalah ciri-ciri tunai. Kemudian pembelian secara kredit, jurnal yang dibuat adalah pembelian di sisi debit, utang dagang di sisi kredit. Untuk cirinya, dibeli secara kredit, dibeli dengan syarat 2-10, N-30, dibeli dengan faktur, dan seterusnya. Ini adalah ciri pembelian kredit. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari sebagai berikut. Diminta untuk membuat jurnal umum. Tanggalnya diisi Januari, tanggal 1. Transaksi tanggal 1 ini adalah dibeli barang dagang dari toko ABC. Pertanyaannya, dibelinya secara tunai atau kredit? Lihat cirinya, tidak ada keterangan. Dibeli secara tunai atau secara kredit. Berarti transaksi tanggal 1 ini adalah transaksi secara tunai. Kalau saya membeli, berarti saya keluar uang kas sebesar Rp500. Untuk apa? Untuk membeli barang dagang. Ingat, dibeli barang dagang, akun yang kita pakai adalah pembelian. Dengan nilai rupiah di sisi debit sebesar 500. Baik, sekarang tanggal 7. Dibeli. Pembelian secara tunai atau secara kredit, perhatikan cirinya. Dengan syarat 2/10. Berarti pembelian ini belum dilakukan pembayaran. Atau pembelian secara kredit. Berarti saya mempunyai utang dagang. Munculnya utang karena membeli barang dagang. Maka akun yang kita pakai adalah pembelian. Nilai rupiah sebesar Rp1.000. Untuk tanggal 8, perhatikan dibeli. Perhatikan ciri soalnya, dibeli secara tunai atau secara kredit per kas. Berarti pembelian ini dilakukan secara tunai. Saya keluar uang kas. Untuk apa? Untuk membeli perlengkapan, bukan membeli barang dagang. Jadi tidak boleh menggunakan akun pembelian.
saya membeli perlengkapan, maka di sisi debit saya tulis perlengkapan dengan nilai rupiah masing-masing Rp300. Soal ke-9. Tanggal 9. Dibeli secara tunai atau secara kredit? Secara kredit. Berarti saya belum mengeluarkan uang. Muncul utang di sisi kredit. Munculnya utang karena membeli peralatan, bukan membeli barang dagang. Maka tidak boleh menggunakan akun pembelian. Yang kita beli peralatan, maka dicatat di sisi debit peralatan dengan nilai rupiah masing-masing 1.500. Cukup jelas? Selanjutnya kita akan belajar akun retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian dan pengurangan harga dipakai untuk mencatat transaksi pengembalian barang dagang yang dibeli karena rusak atau tidak sesuai mutunya. Di soal, untuk transaksi retur pembelian tertulis sebagai berikut. Dikirim kembali barang dagang, dikirim nota debit atau debit memo, diterima nota kredit atau kredit memo. Baik, akan saya jelaskan mengenai bukti transaksi, yaitu nota debit dan nota kredit. Pembeli akan mengembalikan barang dagang yang dibeli ke penjual, yang disebut dengan retur pembelian. Kemudian pembeli akan membuat bukti transaksi atas pengembalian barang dagang ini yang berupa nota debit atau debit memo. Sehingga di soal akan ditulis, dikirim nota debit. Ini adalah transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Karena yang mengirim nota debit adalah pembeli yang membuat nota debit. Sehingga sudut pandangnya dari sudut pembeli. Selanjutnya, dari sisi penjual, setelah menerima nota debit, akan membuat bukti bahwa barang sudah sampai ke penjual dan menyetujui adanya retur dengan membuat dan mengirimkan nota kredit kepada pembeli. Perhatikan di soal, untuk transaksi retur pembelian, maka akan tertulis diterima nota kredit. Maka transaksi ini adalah transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Cukup jelas? Lalu bagaimana jurnal umumnya? Jurnalnya untuk retur pembelian tidak lepas dari pada waktu membeli. Maka perhatikan waktu membeli dulu secara tunai atau secara kredit. Jika saya membeli secara tunai, berarti dulu saya keluar uang. Kalau barang dagang saya kembalikan, maka uangnya kembali. Uang kasku bertambah. Dari mana? Adanya retur pembelian dan pengurangan harga. Sebaliknya, jika pada waktu membeli secara kredit, maka utang saya akan berkurang. Utang dagang di sisi debit berkurang karena apa? Karena adanya barang dagang yang dikembalikan atau retur pembelian dan pengurangan harga di sisi kredit. Maka jelas bahwa akun retur pembelian dan pengurangan harga memiliki saldo kredit. Baik, untuk memahami penggunaan akun retur pembelian dan pengurangan harga, perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari. Diminta untuk membuat jurnal umum. Sekali lagi, untuk membuat jurnal umum, retur pembelian dan pengurangan harga harus melihat pembelian yang sudah dilakukan. Pembeliannya dilakukan secara tunai atau secara kredit. Januari tanggal 7 harus melihat pembelian yang sudah pernah dilakukan. Pembeliannya secara tunai. Berarti dulu saya pernah mengeluarkan uang kas untuk membeli. Karena barang dagang dikembalikan, maka uang kasku bertambah. Dari mana uang kasku bertambah? Dari mengirim barang yang sudah pernah saya beli. Maka kreditnya adalah retur pembelian. Besarnya nilai rupiah Rp50. Tanggal 9. Sama dengan tanggal 7 harus melihat dulu pembelianku secara tunai atau secara kredit. Tanggal 9 ini pembeliannya secara kredit. Berarti saya belum pernah mengeluarkan uang kas. Masih utang, sehingga utangku berkurang di sisi debit. Mengapa utang dagang saya berkurang? Karena saya mengirim nota debit atau ada pengembalian barang. Maka kreditnya adalah retur pembelian dan pengurangan harga. Dengan nilai rupiah masing-masing Rp30. Jadi, untuk retur pembelian, saldo normalnya di sisi kredit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai akun potongan pembelian. Penggunaan potongan pembelian. Potongan pembelian digunakan untuk mencatat transaksi adanya potongan pembelian. Kapan muncul potongan pembelian?
Potongan pembelian ini muncul karena pembelian secara kredit yang pelunasannya atau pembayarannya dipercepat yang memenuhi syarat pembayaran. Lalu bagaimana jurnalnya? Karena ini membeli secara kredit dan dilunasi, maka utang dagangku berkurang di sisi debit, uang kasku berkurang karena untuk membayar utang di sisi kredit, dan potongan pembelian di sisi kredit. Sehingga saldo normal untuk potongan pembelian di sisi kredit. Untuk lebih memahami penggunaan akun potongan pembelian, perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari diminta untuk membuat jurnal umumnya. Dimulai dari tanggal 7, dibeli barang dagang. Kalau saya membeli barang dagang, maka akun yang saya pakai adalah pembelian. Belinya secara tunai atau kredit dengan syarat, berarti belum dibayar. Menggunakan utang dagang di sisi kredit. Masing-masing sebesar 1.000. Kemudian tanggal 9, dikirim nota debit. Berarti adanya retur pembelian. Ingat, retur pembelian saldo normalnya ada di sisi kredit. Pada waktu retur, ingat, belinya secara tunai atau secara kredit. Membeli tanggal 7 dengan syarat. Berarti muncul utang. Utangku berkurang karena adanya retur pembelian. Masing-masing sebesar 100. Kemudian tanggal 16, dilunasi utang dagang. Berarti utang dagangku berkurang. Maka pertanyaannya, berapa utang yang akan saya lunasi? Perhatikan tanggal 7, muncul utang di sisi kredit sebesar 1.000. Utang dagang 1.000. Kemudian di tanggal 9, ada utang dagang karena retur utang dagangku berkurang 100. Sehingga utang dagang di sisi debit 100. Untuk tanggal 16, utang dagang yang akan saya lunasi adalah sebesar 900. Dari membeli 1.000, adanya retur 100, maka utang dagang masih tersisa 900. Selanjutnya, perhatikan syarat pembayaran 210N30. Artinya, potongan pembelian akan kita terima sebesar 2% jika saya melunasi 10 hari sejak tanggal pembelian. Belinya tanggal 7 Januari, kemudian dilunasi tanggal 16, masih 9 hari. Maka kita akan mendapatkan potongan pembelian sebesar 2%. Dikalikan dengan sisa utang kita tanggal 16 sebesar 900. Potongan pembelian yang kita terima sebesar Rp18. Sehingga kita letakkan di sisi kredit potongan pembelian sebesar 18. Untuk uang kas, kita masih kurang membayar 882. Cukup jelas? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai akun beban angkut pembelian. Perhatikan contoh soal berikut ini. Transaksi yang terjadi pada UD baru untuk bulan Januari diminta untuk membuat jurnal umum. Tanggal 7 Januari, dibayar biaya angkut. Saya membayar, berarti saya keluar uang kas. Untuk apa mengeluarkan uang kas? Untuk membayar biaya angkut barang yang saya beli. Berarti debitnya adalah beban angkut pembelian. Jadi, beban angkut pembelian saldo normalnya adalah debit. Masing-masing sebesar Rp50. Untuk beban angkut, ada syarat penyerahan barang. Di perusahaan dagang dikenal 2 syarat penyerahan barang. Yang pertama adalah FOB Shipping Point. Syarat ini menetapkan bahwa barang diserahkan dari gudang penjual, sehingga biaya pengangkutan menjadi tanggungan pembeli. Dalam hal ini pembeli yang harus membayar beban angkutnya. Resiko atas barang sejak diserahkan dari gudang penjual menjadi tanggungan pembeli. Dan transaksi terjadi saat penyerahan barang di gudang penjual. Yang kedua adalah FOB Destination Point. Syarat ini menetapkan barang dagang diserahkan penjual di gudang pembeli, sehingga biaya pengangkutan menjadi tanggungan penjual. Yang membayar biaya angkut ini adalah penjual. Resiko barang selama pengiriman ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Transaksi terjadi
saat penyerahan barang di gudang pembeli. Lalu bagaimana penggunaan syarat penyerahan barang tadi di soal? Perhatikan contoh berikut ini. Dibayar biaya angkut barang yang dibeli dari toko baru sebesar 1.000, syarat penyerahannya FOB shipping point. Untuk membuat jurnalnya, maka pertanyaan yang pertama, saat ini siapa yang membayar biaya angkut? Perhatikan di soal, dibayar biaya angkut barang yang saya beli. Berarti saya sebagai pembeli yang membayar biaya angkut saat ini. Kemudian syarat penyerahan barangnya apa? FOB shipping point. Berarti yang berkewajiban membayar biaya angkut shipping point ini adalah pembeli. Jelas bahwa kewajiban membayar angkut itu adalah pembeli, yang membayar biaya angkut saat ini adalah pembeli. Maka jurnal umum yang dibuat, beban angkut pembelian 1.000, kas di sisi kredit 1.000. Perhatikan contoh berikutnya. Dibayar biaya angkut barang yang dibeli dari toko baru sebesar 1.000 dengan syarat FOB destination point. Siapa yang membayar biaya angkut saat ini? Perhatikan di soal, biaya angkut barang yang saya beli. Berarti saya sebagai pembeli membayar biaya angkut. Kemudian dari syarat penyerahan barang, yang wajib membayar biaya angkut ini adalah penjual. Karena FOB destination point yang wajib membayar adalah penjual. Sehingga di soal ini yang wajib membayar adalah penjual, tetapi saat ini dibayarkan oleh pembeli. Sehingga pembeli meminjami uang kepada penjual. Jurnal yang dibuat, piutang dagang, kas di sisi kredit.